Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di seri perkuliahan Data Analitik dan Data Mining bersama saya, Muhammad Fahri. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggabungkan data dari file-file yang terpisah menjadi satu data yang utuh. Oke, langsung saja di sini kita buat dulu blank proses ya. Kita buat proses baru kosong. Nah, di sini kita akan belajar 3 operator ya. Nanti kita akan belajar menggunakan operator append, kemudian operator union, dan juga operator join. Baik, sekarang kita langsung saja. Kita coba gunakan dulu data sampel yang ada di RapidMiner ya. Di sini seperti biasa ya. Di pojok kiri atas pada panel repository, ya kita buka samples ya. Lalu ke folder data. Kemudian kita coba ambil data golf ya misalkan. Biar gampang ya, tarik aja ke situ. Oke, kemudian data golf ini kita coba tampilkan dulu ya. Kita lihat isinya apa. Oke, seperti ini ya isinya. Oke, ada 14 record atau 14 baris di sini ya. Kemudian kita tarik lagi satu lagi ya. Ini ada data golf test ya, data golf test set, kita tarik juga ke sini. Oke, ini ya, kita koneksikan juga ke result, kita cek hasilnya. Oke, ini sama ya. Untuk data yang pertama ya, golf ya, ini retrieve golf yang pertama itu ada 14 record, yang ini ya, retrieve golf ada 14 record ini ya. Kemudian data yang kedua yang test set ya, yang ini tadi ya, test set itu juga ada 14 record tapi isinya berbeda ya. 14 record tapi isinya berbeda. Nah, sekarang kita akan coba gabungkan kedua data yang terpisah ini menjadi satu data yang utuh. Baik, sekarang cara menggabungkan data yang paling gampang itu pertama kita gunakan append. Append itu ada di sini ya, teman-teman. Ada di blending ya, di panel operator blending, kemudian kita lihat di bagian table ya, table, lalu di bagian joins. Joins bisa dilihat ya, di joins itu ada append, nanti ada join dan kawan-kawannya. Kita nggak akan bahas semuanya ya, kita akan bahas operator yang common, yang paling sering dipakai saja. Selebihnya teman-teman bisa explore sendiri ya. Baik, kita coba pakai yang append ya. Append di sini. Kita tarik aja. Oke. Ya, append. Kemudian lihat di sini teman-teman. Retrieve golf ini kita tarik ke append ya. Nanti otomatis di bawahnya akan muncul lagi jendulan ya. Jendulan ini. Nah, jendulan yang bawah kita koneksikan ke yang test setnya. Jadi kita menggabungkan beberapa data di sini menjadi satu, ya, satu di sini. Jadi dua data kita gabung jadi satu di sini. Kita tarik ya, tarik. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Oke, lihat ya, ini hasilnya. Jadi yang tadinya terpisah ya, masing-masing 14 record, sekarang sudah tergabung jadi satu data utuh dengan total 28 record ya, 28 record. Oke, baik. Ini cara menggabungkan data. Nah, cara yang kedua kita akan menggunakan union. Ini saya hapus dulu ya. Atau jangan dihapus, saya disable saja ya. Simpan di sini. Lalu saya panggil di sini dari panel operator, saya panggil union. Ya, union, tarik ke atas. Oke. Sama ya, sama. Ini kita gabungkan. Nah, oke, kemudian kita coba nanti kita lihat ya hasilnya. Oke, coba jalankan. Oke, sama ya, sama. Hasilnya sama ya. Jadi union dan append ya, fungsinya sama-sama menggabungkan data yang terpisah menjadi satu data utuh. Nah, tapi nanti ada perbedaan di antara kedua ini. Ini yang mau kita bahas di awal. Baik, sekarang perhatikan. Kalau misalkan ini saya disable dulu ya, saya panggil append lagi.
append saya panggil, kemudian ini saya tarik lagi ke sini. Nah, lihat di sini ya. Setelah saya sambungkan, ya, saya sambungkan retrieve yang test set ini ke atas, ke append. Saya sambungkan, coba kita zoom ya. Ini saya sambungkan. Lihat di sini, muncul lagi jendulan baru ya. Muncul lagi jendulan baru di sini. Artinya apa? Artinya gini. Kalau misalkan kita punya data lain lagi, misalkan saya ambil lagi ya. Saya tarik lagi dari samping nih ya. Jadi saya ambil lagi data test set baru dari repository ya. Saya tarik lagi, saya sambung lagi ke sini, itu bisa. Itu bisa ya. Atau saya kopas lagi nih. Ini saya copy ya, saya paste lagi di sini. Tarik lagi ke atas ini. Nah, jadi append itu bisa menggabungkan banyak data. Ya, jadi jadi kalau kita punya banyak file yang terpisah, banyak data yang terpisah, itu bisa kita gabungkan jadi satu, ya, menggunakan append. Ini append, ya. Kita gabungkan, ya, kita jalankan. Nah, dia berhasil. Ya, jadi 56 totalnya nih. 56 record atau baris data. Karena kita punya 14 dikali 4 ya, 56. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan union. Nah, ini kita lihat ya perbedaan antara append dan union. Jadi di awal sudah tahu ya, menggabungkan data bisa pakai append, bisa pakai union, tapi nanti ada perbedaan di antara keduanya. Nah, kalau kita gabungkan ini, ya, retrieve golf yang pertama digabungkan, kemudian yang test set juga kita gabungkan. Nah, lihat di sini. Setelah test set saya gabungkan, tidak ada lagi jendulan yang muncul di bawah ini. Artinya apa? Artinya saya udah nggak bisa menggabungkan data lain lagi. Nah, ini union. Jadi union ini prinsipnya ya seperti dua buah himpunan ya, himpunan. Jadi dia hanya menggabungkan dua data terpisah menjadi satu. Itu union. Ya, jadi kalau Anda punya data lebih dari dua, mau digabungkan jadi satu data, maka jangan gunakan union, tapi gunakan append. Nah, tapi ya, lihat ya. Salah satu keunggulan union adalah dia bisa menggabungkan data dengan atribut atau dengan kolom yang berbeda-beda. Oke, coba ya kita lihat ya. Ini saya hapus ya. Kemudian retrieve ini yang golf test set juga saya hapus. Saya panggil data misalkan aja yang udah kita bahas ya, data Titanic aja ya. Yang ini, yang Titanic ini ya. Saya gabung ke sini. Kita lihat. Oke. Lihat nih ya. Golf, golf, coba kita zoom ya. Golf dan Titanic ini saya gabung jadi satu menggunakan union. Ya, lalu saya resultkan ya, kita lihat. Kita running teman-teman. Nah, hasilnya apa? Kedua data bisa digabungkan jadi satu. Cuma tadi masalahnya kolom punya golf dengan kolom punya Titanic itu berbeda. Ya, kalau golf itu kan cuma punya outlook, temperatur ya, kelembaban dan angin. Sedangkan kalau Titanic punya passenger, name, bla 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 dan seterusnya, ya. Nah, sehingga data yang tidak data yang tidak cocok atau kolom yang tidak cocok itu akan diisi dengan tanda tanya. Artinya kosong gitu ya. Jadi misalkan gini. Ini kan dari 1 sampai 14, ini kan datanya golf, ya. Dari 1 sampai 14 itu datanya golf, hanya terisi sampai kolom win saja. Selebihnya kolom passenger, name, ya, sex, age dan seterusnya ini kosong. Kenapa ya? Karena kita tahu dataset golf tidak punya kolom tersebut, ya. Nah, sebaliknya dari baris ke berapa ini? 15 sampai bawah itu yang terisi hanyalah kolom passenger, name, sex dan seterusnya. Ya, kolom yang berasal dari Titanic. Sedangkan outlook, temperatur, humidity dan wind-nya kosong. Nah, tapi dia bisa digabung. Ini union. Jadi union menggabungkan hanya bisa menggabungkan dua data, ya. Tapi dia bisa menggabungkan data dengan kolom yang berbeda atau dengan atribut yang berbeda. Baik jumlah atributnya beda, nama atributnya beda ataupun tipe data atributnya beda. Itu bisa digabungkan menggunakan union. Oke, ini union. Sekarang kalau kita ganti, ini saya disable kan. Saya ganti append. Nah, lihat, append kita tahu tadi append bisa menggabungkan banyak data, ya.
append bisa menggabungkan banyak data menjadi satu data yang utuh ya. Jadi satu data set yang utuh. Cuma masalahnya di sini. Append itu tidak mau menggabungkan data yang memiliki atribut atau kolom yang berbeda. Baik itu beda penamaan kolom ataupun beda tipe data kolom, dia nggak mau. Ini contohnya ya. Golf sama Titanic udah tahu kita pasti datanya berbeda ya. Kolom atau atributnya berbeda. Nah, kalau kita paksa, kita gabungkan, pasti akan ada tanda pentung ya, ada warning di situ. Coba kita paksa aja nih, mau nggak dia? Kita running, nggak mau, ya. Apa tuh katanya? Kita coba zoom. Example sets are not compatible, ya. Example sets-nya tidak cocok, nggak cocok gitu ya, antara si Golf dengan si Titanic. Dia nggak mau, ya. Nah, ini salah satu batasan di append, ya. Jadi kalau append, pastikan kolomnya namanya sama, tipe datanya sama, ya, jumlah atributnya sama, baru dia mau. Oke, sekarang ini saya gabung lagi. Yang Titanic-nya saya hapus ya, saya hapus Titanic-nya. Saya tarik lagi yang Golf test set ya, tarik lagi yang test setnya ke sini. Nah, cuma sekarang lihat, di sini. Coba kita gabung dulu, kita running. Kita lihat ya di sini dia gabung menggunakan append. Coba kita lihat statistiknya ya. Nah di sini temperaturnya integer ya, kemudian humidity juga integer ya, humidity integer, ini temperatur juga integer. Sekarang saya mau ganti temperaturnya dari integer menjadi nominal. Jadi saya pengen convert temperatur dari salah satu dataset tadi, mau saya convert ya, ini temperaturnya dari integer menjadi nominal. Kita lihat. Jadi ini saya hapus dulu. Yang test set ini kolom temperaturnya mau saya konversi, mau saya ubah dari yang awalnya integer menjadi nominal ya. Kita udah bahas di video sebelumnya ya, antara integer dengan nominal. Oke, sekarang bagaimana caranya mengkonversi integer jadi nominal? Di sini, di operator, Anda tinggal ketik saja kata nominal gitu ya, nominal. Nanti Anda cari di sini. Nah, itu ya. Cari yang numerical to polynomial ya. Polynomial ya pilihnya ya. Kenapa? Karena di sini kan integernya banyak nih, bilangannya banyak. Karena variasi temperaturnya banyak, kita pilih yang poly ya, banyak. Oke, tinggal tarik saja teman-teman ya. Tarik saja ke sini. Oke, kemudian ini kita sambungkan ya. Sambungkan. Nah, kemudian di sini tarik ke sini ya, ke append. Nah, kemudian di bagian numerical to polynomial ini kita setting dulu parameternya. Kita setting ya. Kita bisa klik 2 kali di sini ya. Oh, nggak bisa ya, atau kita ke kanan, ini. Kita lihat pojok kanan atas ya. Klik dulu ya, kita klik dulu operator numerical to polynomial, kita klik. Nanti akan muncul parameter yang bisa kita setting di sini. Oke. Di sini pada bagian attribute filter type, kita pilih dulu yang mau kita konversi ya. Karena kita hanya mau mengubah satu kolom, yakni temperatur, maka kita ganti single ya. Single, kemudian atributnya kita pilih di sini temperatur. Nah, temperatur kita pilih. Oke, sekarang udah nih, ya. Ya, kita balik lagi ke sini. Nah, lihat di sini. Ya, lihat di sini. Ada warning di sini. Ya, ada warning. Tadinya kan nggak ada warning, tapi setelah saya lakukan konversi yang temperatur yang tadinya integer menjadi polynomial, ya ini kita konversi, ya kita sambungkan ke append, dia nggak mau. Kalau kita paksa running, dia nggak mau. Ya. Nah ini dia bilang, lihat di situ ya. Oke, so dia bilang apa? Example sets are compatible, gitu kan? Attribute temperature has incompatible types, integer and nominal. Jadi di sini teman-teman, kolom temperatur di test set itu berbeda tipe data dengan kolom temperatur di Golf yang di atas ini. Beda.
Ya, jadi meskipun namanya sama ya, nama kolomnya sama, sama-sama temperatur, ya, tapi kalau tipe datanya udah beda, yang atas ini integer, yang bawah jadi polinominal, dia nggak mau terima, append nggak mau terima, gitu. Jadi ini yang harus Anda ketahui tentang perbedaan union dan append, ya. Tapi kalau ini saya buang ya, kalau numerical to polynomial saya buang, saya hapus, saya sambungkan, ya, dia mau ya, seperti itu. Oke. Nah, itu beda antara append dan union ya. Jadi kalau Anda mau menggabungkan data, bisa pakai keduanya ini. Tapi lihat kondisinya ya, lihat kondisinya. Berapa banyak data yang mau digabungkan. Kalau cuma 2 bisa pakai union, bisa pakai append. Kemudian cek juga kolomnya ya. Kalau kolomnya itu berbeda, misalkan apa tadi? Kalau nama atributnya itu ada yang beda atau tipe datanya ada yang beda, maka kita nggak bisa pakai append, ya. Kita nggak bisa pakai append, ya. Bisanya pakai union. Cuma tadi union hanya bisa menggabungkan 2 data sekaligus, ya. Tapi bisa diakali sebenarnya, bisa diakali ya. Dengan cara gimana? Ini saya buang dulu. Kalau Anda punya banyak data, maunya pakai union, ini ada union kan, ya. Nah, ini saya geser dulu. Ini. Kemudian saya ambil lagi, misalkan Titanic tadi ya, Titanic. Nah, Titanic mau saya gabungkan lagi ke data yang udah digabungkan tadi ini ya. Jadi hasil gabungan Golf mau saya gabungkan lagi dengan Titanic. Ya udah, saya tinggal di operator. Ya, di operator ini saya cari lagi union. Union. Ini saya cari union. Tarik lagi ke sini. Jadi hasil penggabungan. Nah, penggabungan yang pertama saya gabungkan lagi dengan Titanic. Nah, bisa diakali seperti ini sebenarnya. Ya cuma nanti jadinya panjang ya. Jadinya akan panjang prosesnya. Gabungkan bisa ya. Oke, ini bisa nih. Bisa digabungkan. Ya. Itu cara kalau kita mau pakai union dengan banyak data ya. Baik, itu untuk append dan union. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang saya akan bahas operator yang ketiga, yakni join. Baik, ini saya hapus dulu. Saya ganti dataset. Di deskripsi video nanti akan saya cantumkan link untuk download dataset yang saya gunakan pada tutorial video ini ya. Di sini saya akan menggunakan sebuah data ya di bagian ini ya. Jadi saya panggil dulu read CSV ya. Jadi di sini kita panggil dulu read CSV. Ya, kita read CSV dulu, tarik ke atas. Oke. Saya buka data dulu ya. Saya buka data. Oke, saya cari. Jadi saya sudah siapkan sebuah data dengan 100.000 record ya ini. Record ada juga 500.000 ya. Kita nanti akan coba. Saya pakai yang 100.000 dulu. Saya nextkan lagi. Oke, di sini lihat ya. Ini ada salah satu catatan yang perlu Anda perhatikan ketika mau mengimport data CSV ataupun data dengan tipe lainnya ya. Di sini kita jangan langsung finish ya, jangan langsung finish. Sebetulnya sebelum kita memfinishkan ini ya, import data ini kita perlu cek dulu data tipe datanya sebenarnya. Nah, lihat ya. Kalau teman-teman lihat di sini di tabel atau window ini ya. Di sini di bagian kolom order ID, yang namanya ID itu kan pasti biasanya string ya. Biasanya string dan sifatnya itu kan nominal sebenarnya, nominal. Jadi order ID itu rasanya nggak mungkin bilangannya real ya, nggak mungkin tipe datanya real gitu. Kayak ini kita ganti dulu nih, kita ganti dulu supaya apa? Supaya nanti tidak ada data yang hilang teman-teman. Ya ini polinominal kita ganti ya. Jadi polinominal artinya kita ganti dia menjadi data kategorikal dengan banyak nilai. Jadi data kategorikal dengan banyak nilai. Oke, polinominal ini juga. Product ID juga kita ganti menjadi polinominal. Pokoknya yang berupa ID gitu ya, atau semacam primary key gitu kita ganti polinominal. Kita cek dulu ya. Jangan sampai dia bertipe yang tidak sesuai. Nah, kalau price, harga cocok ya. Harga pasti ya bilangan real bisa gitu ya. Nah, user ID juga sama. Nggak mungkin dia real gitu.
Diganti dulu jadi polinominal. Oke. Kalau sudah, ya, kita tinggal klik finish. Ya, klik finish. Oke, sekarang kita coba tarik dulu, ya, kita tarik ke situ, jalankan. Nah, ini datanya ini. Kita lihat ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini, ini ID-nya panjang ya. Ini saya dapat dari Kaggle ya. Ini sebenarnya data yang saya pakai pada video sebelumnya. Hanya saja saya filter menjadi 100.000 record saja. Kalau yang aslinya itu ada 2,6 juta record ya. Nah ini. Oke ya. Nah sekarang saya mau ngajak kalian melihat perbandingan. Kalau misalkan, ini saya ambil lagi CSV satu lagi. Nah sekarang saya import lagi data yang sama ya. Data yang sama saya import lagi. Oke. Nah cuma nanti di sini, kita lihat. Ya, nah di sini tipe data order ID, product ID dan seterusnya ini tidak saya ubah ke polinominal ya. Saya biarkan dia real. Kita lihat nanti efeknya seperti apa. Kita lihat ya, apakah jadi masalah atau tidak. Kita finish. Oke, sekarang dua-duanya kita tampilkan ya. Oke, baik. Kita jalankan dulu. Kita lihat bedanya. Oke, agak lama. Nah, oke, yang ini teman-teman, yang ada yang terlihat sekarang ini ya, ini adalah dataset yang tadi tidak saya konversi menjadi polinominal. Lihat ya. Jadi yang sekarang saya buka ini ya, ini read CSV2. Ini adalah dataset yang tadi tidak saya konversi jadi nominal atau polinominal ya, yang saya biarkan real tadi ini. Lihat ya, kita bandingkan dengan kalau sudah kita ini ya, data yang awal tadi, data yang kita konversi menjadi polinominal tadi. Lihat nih. Datanya berbeda teman-teman ya, kita bandingkan di sini ya. Data nomor 1 ini sama ya, recordnya sama ya, datasetnya sama. Kita lihat di sini order ID-nya aja ya. Di sini kan pada data yang sudah polinominal dia berakhiran 3944. Kalau kita bandingkan dengan data yang tidak dikonversi tadi, ini lihat di sini. 3900. Jadi dia membulatkan angka di belakangnya itu karena terlalu panjang nilainya. Value-nya terlalu panjang. Ini real, ini bilangannya real, tipe datanya real. Ya, tidak kita konversi tadi. Makanya jadi ada data yang hilang di sini. Ya, ada data yang hilang di sini. Jadi sebelum Anda mengimport suatu data, pastikan tadi tipe datanya sesuai. Kalau nggak sesuai, Anda convert dulu ya pada bagian import wizard tadi ya, Nah, ini kan angka 44-nya hilang gitu kalau kita nggak konversi ke polinominal. Oke, ya, paham ya? Baik, kita kembali lagi ke sini. Yang ini sudah paham tadi, ini saya hapus saja. Nah, sekarang kita akan belajar di sini. Kita buka lagi coba. Kita akan menggunakan join sekarang ya. Nah, oke, teman-teman lihat di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 kolom. Ya, ada 8 kolom di sini. Order ID, product ID dan seterusnya sampai user ID. Nah, sekarang kita akan import satu lagi data. Oke. Tarik CSV lagi. Oke, kita buka ya. Di sini kita ambil ada data namanya KZ user. Nanti data ini saya share juga ya. Linknya akan saya taruh di kolom deskripsi di bawah video ini. Ada data namanya KZ user. Nah, di sini next lagi. Sama ya, kita cek juga ya. Kita cek juga, pastikan ini tipe datanya. Nah, nih, user ID nih. Jangan lupa diganti. Ya, nggak mungkin real soalnya. Harusnya polinominal tuh ya. Kalau tadi real kan ada yang hilang tuh. Lihat ya kalau kita balikkan lagi. 980 di sini. Real. Kalau jadikan polinominal berubah menjadi 984. Nah, jadi tadi ada data yang hilang ya. Ini juga sama, first name oke, yang lainnya aman. Oke, sekarang kita finish. Nah, ini jadi data ini ya, data apa namanya? Data yang kita buka sekarang ini KZ user, ini berisi data user ya. Jadi ada user ID, ada first name-nya, ada last name dan city. Ya, di mana si user ini tinggal. Nah, kita akan coba ya menampilkan data user ini tadi ya. Ini kalau saya kasih rename ya, saya klik 2 kali kasih rename data user gitu ya. Data user saya ganti namanya.
Oke, jadi ini kita perlihatkan ya. Nah, jadi data user ini tadi mau saya masukkan, saya gabungkan ke kolom atau ke dataset yang pertama tadi ya. Kita tahu tadi dataset yang pertama ini kan isinya adalah ini ya, order ID sampai ke user ID. Nah, dia sampai user ID saja. Jadi nama usernya nggak ada, kota tempat asal user juga nggak ada di sini. Nah, kita akan coba masukkan ke sini ya. Nah, kita akan gunakan join. Nah, nanti kita lihat bedanya join apa, ya, union apa, append itu apa. Oke, dengan cara yang sama teman-teman, kita masuk lagi ke blending ya. Oke. Kita ke blending di bagian table, kemudian joins ya. Joins. Kita ambil yang join ya. Ambil yang join, tarik aja ke sini. Oke, kita joinkan. Left, right. Bisa dilihat ya. Jadi ada istilah left dan right ya. Sorry. Ada istilah left dan right di sini, join ini. Jadi kalau teman-teman yang pernah belajar database pasti tahu ya, ada istilahnya left join, right join ya, ada inner join dan kawan-kawannya lah gitu ya. Nah, di sini sama. Join ini sifatnya atau mekanismenya sama seperti kita melakukan join pada database ya, pada tabel database relasional. Nah, lihat di sini teman-teman. Data yang pertama ini kita tarik ke left. Artinya kita anggap dia tabel yang ada di sebelah kiri ya. Kita bayangkan jadi ada tabel kiri dan kanan. Nah, yang pertama ini ya, data awal tadi ini kita letakkan sebelah kiri. Kemudian data user ini kita tarik ke sini, gabungkan ke right ya, hubungkan ke right ini. Artinya kita anggap dia adalah tabel atau data yang ada di sebelah kanan. Jadi ada kiri dan kanan ya. Kiri yang atas, ya ini yang kiri, ini yang kanan, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita gabungkan, ya, supaya apa? Supaya data user yang ada di sini, di di CSV yang kedua ini, bisa masuk ke data di CSV yang pertama ini. Kita gabungkan, ya. Nah, sekarang di sini ada tanda pentung, ya. Tanda pentung ini kita harus klik 2 kali dulu, teman-teman. Klik 2 kali. Nah, di sini dia akan minta kita untuk menuliskan ya, apa istilahnya ya, kita nyebutnya biasanya foreign key ya, atau key gitu ya, kunci. Jadi dari left key attributes, artinya dari tabel yang sebelah kiri kita mau cocokkan dengan atribut apa di tabel sebelah kanan gitu ya. Jadi kita tahu nih, karena kita mau menghubungkan user ID ya, user ID di sebelah kiri, maka kita pilih user ID sebelah kiri ya. Yang kanan juga user ID. Nah, ini user ID ya. Ini abaikan saja, ada karakter-karakter ini abaikan saja. Nah, jadi maksudnya gini. RapidMiner ini akan menghubungkan tabel yang kiri dengan tabel yang kanan berdasarkan nilai dari kolom user ID-nya. Ya, karena kita mau menampilkan user ID-nya di sini ya. Jadi dia akan cocokkan user ID di kolom atau di tabel sebelah kiri ya dengan tabel yang ada di sebelah kanan. Kalau datanya cocok ya, user ID-nya cocok, maka nanti first name, last name, dan city-nya akan ditampilkan. Oke. Yang pernah belajar database pasti tahu ya kaidah ini ya. Oke, kita apply dulu saja, kita lihat gimana. Oke, tanda pentungnya hilang, kita running teman-teman. Oke, lihat di sini. Ya, yang tadinya hanya sampai user ID, ya sekarang kita bisa lihat ada first name-nya, ada last name-nya, ada city-nya. Nah, jadi nama-nama ini muncul karena apa? Karena ya tabel yang kiri itu yang ini ya, yang saya blok ini ya. Jadi yang kiri itu yang ini, ke bawah gitu ya, ke bawah. Yang saya blok ini adalah data dari tabel yang kiri, sedangkan yang ini adalah data dari tabel yang kanan. Lihat nih ya. Yang kiri dan yang kanan sama-sama punya kolom user ID. Nah, user ID inilah yang mencocokkan ya, yang jadi key, kunci ya. Jadi kunci untuk menentukan user ID ini namanya siapa dan city-nya di mana gitu. Oke. Kemudian di sini kalau teman-teman lihat last name-nya ada yang tanda tanya, ini berarti dia memang nggak punya last name ya. Last name-nya nggak ada. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, nah lihat ya. Oke, lihat di sini. Ya, semuanya punya first name, punya last name ya. Oke. Nah,
Cuma kalau teman-teman lihat di sini ya, terlihat nggak ya? Coba kita zoom sedikit. Oh, nggak kelihatan ya. Oke, ini aja nggak apa-apa. Di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, datanya menjadi 2171. 2171. Padahal aslinya dataset tadi ini adalah 100.000. Aslinya 100.000. Loh, jadi data yang lain kemana? Nah, jadi data yang lain itu ternyata tidak ikut ditampilkan. Kenapa? Karena gampang gini jawabannya. Karena user ID-nya ya, jadi data pada di sini. Jadi di sini dia nggak punya user ID yang cocok dengan user ID di sini, gitu. Jadi kalau ada data atau record yang key-nya, kuncinya itu tidak cocok antara kiri dan yang kanan, maka dia nggak ditampilkan. Oke, ditampilkan ya. Nah, sekarang kita ganti nih. Sekarang coba Anda klik operator join-nya. Kemudian pada bagian parameternya, nih lihat nih. Pada bagian parameter ya, coba join type-nya diganti dari inner menjadi left. Ya, inner menjadi left. Kita lihat ya apa yang terjadi. Kita running lagi. Sekarang lihat. Oke. Sini lihat nih ya, di atas ini ternyata sekarang RapidMiner menampilkan seluruh ya. RapidMiner menampilkan seluruh recordnya 100.000 tadi tampil semua. Nah, cuma lihat di sini, lihat ya. Di sini dia punya user ID, user ID-nya ada, tapi first name last name-nya nggak ada. Artinya apa? Artinya gini. Artinya si user ID ini datanya tidak ada di tabel sebelah kanan atau di tabel data user tadi. Ya. Jadi di sini dia punya user ID, tapi di tabel yang kanan, tabel yang kedua tadi dia nggak punya data first name, last name, dan city. Jadi data user ID-nya nggak ada di tabel user itu ya. Ya, jadi di sini dia punya user ID, tapi di sini user ID itu nggak ada. Maka dia kosong kan, kosong nih. Nah ini. Nah jadi kalau kita menggunakan left tadi ya, join type-nya kita ganti left, artinya semua data dari tabel yang kiri, ya ini tabel yang kiri yang ini ya. Semua data dari tabel yang kiri itu semua akan ditampilkan, baik dia punya pasangan atau tidak ya, baik dia match atau tidak dengan atribut di tabel yang sebelah kanannya itu. Itu kalau kita pakai left join. Tapi yang awal tadi kita pakai inner join. Inner join itu artinya dia hanya akan menampilkan data-data yang match saja. Jadi yang ada di tabel kiri dan juga ada di tabel kanan. Nah itu ya, mudah-mudahan paham nih ya antara. Jadi ada namanya apa tadi? Ada inner join ya, ada left join. Nah nanti teman-teman bisa coba lagi yang lain ya, ada right join dan outer join. Oke ya, yang kita pakai di left join yang barusan kita pakai itu. Oke, nah sekarang apa bedanya antara append ya, union dan join? Nah, jadi gini teman-teman. Kalau union dan append itu dia menambahkan data itu istilahnya ya nambahkan aja gitu loh ya. Nggak perlu lihat atributnya, nggak perlu dia mencocokkan atributnya ya. Jadi ibarat gini, ibarat kita punya apa namanya ya? Kita punya data yang pertama ini berjumlah 100. Lalu kita punya data lagi, data kedua jumlahnya 1000 misalnya. Data yang 100 sama yang 1000 mau digabungkan ya. Nah, itu tinggal pakai append sama union. Jadi antara append sama union ini data yang mau digabungkan itu datanya sama gitu ya. Datanya sama. Kita menggabungkan recordnya, menggabungkan record ya kalau di append dan union. Tapi kalau di join ini lebih condong kita menggabungkan kolom. Menggabungkan kolom ya, menggabungkan kolom. Jadi kayak ini tadi ya, yang atas ini data transaksi, yang bawah ini data user gitu ya. Mau digabungkan gitu, digabungkan jadi satu, maka kita pakai join. Supaya apa? Supaya data yang di awal ini, yang sebelah kiri dengan yang kanan itu match, cocok gitu ya. Tapi kalau Anda nggak perlu mencocokkan itu, ya kita tinggal pakai union dan append saja. Ya nanti seiring Anda sering menggunakan ini, pasti akan paham perbedaan antara join, append, dan union ini ya. Baik, saya kira demikian video ini ya. Kita akan lanjutkan pada video yang berikutnya.
Jangan lupa klik like kalau Anda suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe supaya kita bisa terus sama-sama belajar. Saya Muhammad Fahri undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.